Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Karena belajar atau menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Menuntut ilmu tidak ada kata selesai. Selama hayat masih dikandung badan, ya, maka kita mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan, ya, meskipun kita masih proses belajarnya melalui online, tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh akan mengantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zuqni fahma. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, ya, pada pertemuan pendidikan agama Islam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Siapa yang tahu, ya, ada berapa jumlah ayat di surat Al-Fatihah? Ya, jumlah ayat di surat Al-Fatihah ada 7. Apa ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak yakin anak-anakku sekalian sudah hafal bacaan surat Al-Fatihah. Bapak hanya ingin mengulang dan mencontohkan bacaan ya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti anak-anakku sekalian bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, ya, dan mudah-mudahan selain hafal naskahnya, tapi hafal pula terjemahannya. Ya, kita mulai. Bapak baca, nanti kalian di rumah mengikuti, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa semua kan? Baik, ya. Bapak yakin kalian sudah semuanya hafal, ya. Mudah-mudahan bacaannya pun bagus semua. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, ya, terjemah surat Al-Fatihah. Ya, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta.
Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih atau maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah, hanya kepada Allah lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai olehmu. Waladdallin, dan mereka yang sesat. Ya. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, selain kalian menghafal suratnya, mudah-mudahan nanti di rumah kalian pun bisa hafal terjemah daripada surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian kita lanjut biografi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Ya. Kemudian Al-Fatihah itu turun di kota Mekah. Nah, semua surat yang turun di kota Mekah disebut golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat-surat yang turun di kota Mekah ya disebut surat Makkiyah karena surat-surat tersebut turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah turun setelah surat Al-Hijr. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran di urutan pertama, tapi kok padahal surat Al-Fatihah turunnya setelah surat Al-Hijr? Anak-anakku sekalian, ya, turunnya surat sama urutan surat yang ada di Al-Quran itu berbeda. Ya, jadi Al-Fatihah surat yang pertama berdasarkan urutan susunan yang ada dalam Al-Quran yang ada sekarang. Nah, adapun turunnya itu setelah surat Al-Hijr. Ya. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran ada 114 surat. Surat pertama susunan di dalam Al-Quran Al-Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah, dan surat yang paling terakhir yang ke-114 adalah surat An-Nas. Tentunya kalian semua sudah hafal bacaan surat An-Nas. Nah, kemudian Al-Fatihah ini jumlah ayatnya ada 7. Yang perlu diingat ya, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu-satunya ya, satu-satunya bacaan yang masuk dalam urutan jumlah atau masuk ke dalam ayat surat Al-Fatihah. Di surat-surat lainnya bacaan bismillah tidak termasuk jumlah ayat. Contoh surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim ya, alif lam mim. Nah, bismillah tidak termasuk urutan ayat, tapi yang dimulai Al-Baqarah mulai daripada bacaan alif lam mim ya. Jadi satu-satunya surat di mana bismillah termasuk ayat hanya ada di surat Al-Fatihah ya. Kemudian Al-Fatihah pun menjadi bacaan yang wajib saat sholat. Oleh karena itu, kalau kita sholat tanpa baca bismillah, maka sholat kita batal alias tidak sah. Dan yang perlu diingat, ya, ketika membaca surat Al-Fatihah, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjutnya. Nah, apa sih pesan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah? 1.
umat Islam diminta untuk selalu menyebut nama Allah atau melafalkan kata bismillah pada setiap kali melakukan aktivitas yang baik. Ya, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau sekolah baca bismillah, mau bepergian baca bismillah. Bahkan ya, ketika kita menyembelih hewan kurban ya pada saat Idul Adha, sebelum baca takbir kita harus baca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Ya, kalau hewan kurban disembelih tanpa membaca bacaan bismillah, maka hewan-hewan tersebut tidak sah penyembelihannya. Ya, kita punya ayam mau kita makan, maka sebelum disembelih baca bismillah. Oke, lanjut. Mensyukuri nikmat Allah dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Nah, kalimat hamdalah itu berasal dari kata alhamdulillah di ayat kedua surat Al-Fatihah. Setiap kita mendapat nikmat, setiap kita mendapat kesenangan, setiap kita mendapatkan hal-hal yang baik, maka ucapkan kata alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Ya. Muncul pertanyaan, Pak, apakah ada Tuhan selain Allah? Ya, tidak. Tapi kita lihat orang-orang Jepang, ya, agamanya Shinto. Mereka bukan menyembah Allah sebagai Tuhan mereka, tapi mereka menyembah matahari. Agama Zoroaster, ya, agama orang Yunani, ya, mereka bukan menyembah Allah, tapi mereka menyembah api. Bahkan orang-orang sebelum orang Mekah, sebelum lahirnya, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, mereka menyembah patung. Ya, padahal satu-satunya Tuhan yang harus disembah hanya Allah saja. Nah, kemudian pesan yang keempat, di dalam surat Al-Fatihah kita diminta oleh Allah hanya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah saja, tidak meminta petunjuk kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang kelima, hidup lurus dan benar harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya jangan sampai kita melanggar ya apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melarang, jangan kita lakukan. Kalau Allah perintahkan, baru kita laksanakan. Itu artinya hidupnya lurus. Ya, insya Allah kalau hidup kita lurus, ya, selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, maka hidup kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, anakku sekalian, sebelum Bapak tutup, ya, yuk kita baca lagi surat Al-Fatihah, ya. Kalian mengikuti dari rumah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin. Baik sekalian, demikianlah materi surat Al-Fatihah pada pertemuan kali ini ya. Semoga ya kalian selain hafal surat Al-Fatihah juga hafal artinya dan mengetahui isi kandungan di dalam surat Al-Fatihah. Untuk pertemuan kali ini Bapak tidak memberikan tugas ya. Bapak hanya pesan hafalkan surat Al-Fatihah dan artinya, tidak harus disetorkan ya. Silakan dihafalkan di rumah. Insya Allah nanti kalau ada soal tentang surat Al-Fatihah, tentang terjemahan surat Al-Fatihah, anak-anakku sekalian jadi bisa menjawabnya. Demikian dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya. Kita tutup dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Bapak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.